Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Shalom, jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini kita masih dapat mengadakan ibadah online dan kita sama-sama mau mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita mulakan ibadah online ini, mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau sentiasa menyertai umat-Mu yang percaya dan berharap kepada Engkau. Pada saat ini kami juga bersyukur kesempatan yang baik kami dapat mengadakan ibadah online. Kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkatilah persekutuan kami di dalam ibadah online ini. Biarlah Roh Kudus sendiri mengungkapkan
kebenaran firman-Mu, memberikan pengertian dan pencerahan kepada kami, supaya iman kami bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya hidup kami lebih berguna dan terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah persekutuan ibadah online ini. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Tentu sekali kita pernah mengalami suatu perkara yang berlaku secara mendadak. Ya, yang menimpa ke atas diri kita, yang menimpa ke atas keluarga, pekerjaan, perusahaan, persekolahan, pelayanan, bahkan di dalam rumah tangga atau di dalam perhubungan kita dengan orang lain. Manusia tentunya punya banyak sekali ide-ide dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang secara baik dan praktikal untuk masa depan diri dan keluarganya. Ya, manusia merancang-rancang dan membuat banyak strategi yang mantap dan penuh dengan persiapan. Namun Alkitab menyatakan di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 8 dan 9. Yesaya 58 ayat 8 dan 9 menyatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan." Ayat 9, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Amin. Puji Tuhan. Rencana Tuhan pasti yang terbaik dan benar dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini bertema rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, ketika sesuatu menimpa di dalam hidup kita secara tiba-tiba, secara mendadak, tanpa dirancang dari awal, khususnya musibah malapetaka menimpa di dalam diri dan keluarga saudara, tentu pelbagai reaksi akan timbul dalam keadaan yang panik, ketakutan, kebingungan. Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali, ya. Dalam konteks Alkitab ini, mari kita belajar daripada musibah malapetaka yang menimpa diri Ayub dan keluarganya. Mari kita melihat di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga kelima. Apakah yang menimpa atas diri Ayub? Yang pertama adalah dia ditimpa pencobaan. Ya, dia ditimpa pencobaan. Kitab Ayub pasal pertama ayat pertama hingga ayat yang kelima, kita membacanya bersama-sama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini,
Ayub seorang laki-laki yang tinggal di tanah Uz bersama istri dan 7 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuannya. Ayub hidup pada zaman leluhur Israel dan terdapat ramai ahli tafsir beranggapan tanah Uz itu terletak di sebelah tenggara Palestina dan di timur di Laut Mati atau bahagian utara Arab. Namun ada juga yang beranggapan tanah Uz terletak di bahagian timur Laut Danau Galilea, dekat dengan Damsyik. Ayub seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini adalah landasan kesalehan dan kejujuran, dan perkataan saleh ini mengacu atau mengarahkan kepada integritas moral Ayub serta komitmen sepenuh hatinya kepada Tuhan. Sementara perkataan jujur menunjukkan kebenaran di dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Pernyataan tentang kebenaran Ayub ini diulangi oleh Allah sendiri di dalam pasal yang pertama ayat 8 dan pasal kedua ayat yang ketiga. Saudara, hanya melalui kasih karunia Allah, Tuhan dapat menebus manusia yang berdosa, menjadi benar, menjadi baik, dan menang atas dosa, dan Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam menyediakan pengharapan untuk menakluk kuasa atau tabiat dosa yang selama ini menguasai diri manusia. Haleluya. Secara fisikal, Ayub diberkati, ya. Ayub seorang yang terkaya di sebelah timur. Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 ekor keledai betina, dan ramai pekerja-pekerja dia, ya. Nah, di dalam ayat yang kelima tadi menyatakan, anak-anak Ayub mengamalkan gaya hidup yang suka melakukan pesta. Anak laki-laki mengundang anak perempuan turut berpesta, makan dan minum. Sebagai seorang bapa, Ayub sentiasa memperhatikan kesejahteraan rohani anak-anaknya ini, ya. Dia sentiasa memperhatikan kesejahteraan rohani anak-anaknya. Ayub memperhatikan kelakuan dan gaya hidup mereka. Tentu Ayub berdoa agar dijauhi dari yang jahat, terpelihara, mengalami berkat dan keselamatan daripada Tuhan. Hatinya terarah kepada anak-anaknya, sungguh pun mereka semua sudah dewasa. Haleluya. Setiap kali anak-anaknya melakukan pesta, besok paginya Ayub memanggil mereka, Ayub menguduskan mereka, Ayub mempersembahkan korban bakaran, sebab Ayub berpikir, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Inilah yang dilakukan oleh Ayub secara rutin, ya. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 dan juga ayat yang di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Ini adalah percakapan Allah dengan iblis yang pertama. Kita melihat ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?
bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi hulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dia punya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara-saudari, di dalam ayat ini, ayat 7:12 adalah percakapan Allah dengan iblis yang pertama dan tentang hambanya yaitu Ayub. Dalam kehidupan hambanya Ayub yang setia ini, Allah memperlihatkan bahwa rencananya untuk menebus manusia dari dosa dan kejahatan dapat dicapai. Iblis mulai menanggapi, membalas pernyataan Tuhan bahwa Ayub seorang yang saleh. Bahkan iblis mengkritik Tuhan dan Ayub. Iblis mempersoalkan motivasi Ayub bahwa kasih Ayub kepada Tuhan hanyalah bersifat mementingkan diri sendiri. Dan Ayub menyembah Tuhan adalah untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. Perkataan iblis tersirat bahwa kasih Ayub kepada Allah tidak ikhlas. Inilah tuduhan dia kepada Ayub, ya. Saudara, apakah memang Ayub bersifat demikian? Menyembah, melayani Tuhan untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan dan kepentingan diri? Apakah Ayub mau menyembah Tuhan dengan cara demikian? Seperti mana yang iblis telah dakwah dan tuduh dia di hadapan Tuhan. Iblis menyimpulkan bahwa Allah telah gagal dalam usahanya memperdamaikan umat manusia dengan dirinya. Sebab Allah memberkati Ayub. Jikalau Allah berhenti memberi perlindungan, memberkati kekayaan, kesehatan dan kebahagiaan, kemakmuran kepada Ayub, iblis sangat yakin dan percaya Ayub akan mengutuki engkau di hadapanmu, katanya kepada Tuhan. Saudara, iblis berani cabar Tuhan bahwa Ayub hidup saleh dan jujur kepada Tuhan karena Ayub diberkati. Ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 tentang iblis. Injil Yohanes 10 ayat 10 menyatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Alkitab juga menjelaskan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 menyatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudari, kita perlu ketahui, iblis adalah bapa segala dusta. Ia penipu yang ulung. Iblis selalu mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Tuhan. Jangan pernah terintimidasi, termakan dengan ugutan iblis. Iblis mendakwa, menuduh seseorang tentang dosa masa lalunya. Inilah senjata iblis untuk membelenggu pikiran manusia, sehingga saudara merasa sangat berdosa dan tertekan dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita bukan hidup di masa lalu. Kita hidup di masa sekarang ini. Jangan terikat kepada masa lalu, saudara. Amin. Saudara, jangan biarkan pikiran kita dihantui oleh dosa-dosa masa lalu.
Hidup masa lalumu setelah kita mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan Yesus, maka Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala dosa kita dengan segala kejahatan kita oleh darah Yesus. Alkitab berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Saudara-saudari, sungguh pun masa lalu kita sangat buruk dan gelap. Jangan sekali-kali berintimidasi perkataan-perkataan iblis yang negatif, yang mendakwa, menuduh dan mengugut saudara dan saya. Kristus Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia mati buat segala kutuk dan dosa-dosa orang percaya. Yesus telah menebus kita dengan darah-Nya sendiri. Amin. Hanya di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Haleluya. Amin. Kita bukan lagi hidup di masa lalu, saudara. Kita hidup sekarang. Masa depan kita ditentukan oleh langkah kita sekarang ini. Berjalanlah bersama dengan Kristus Yesus. Jangan lagi mengulangi dosa-dosa masa lalu, saudara. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Fokus mata hati kita adalah kerajaan surga. Jikalau saudara-saudari terus-menerus memikirkan masa silam, masa lalu gelapmu, pasti saudara tidak percaya sepenuhnya Roh Kudus sanggup melepaskan, membebaskan diri saudara dari ikatan-ikatan dosa masa lalu. Ini sangat merugikan dan menyiksa jiwa saudara-saudari sendiri. Sangat merugikan, ya. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, setelah apa yang dilakukan oleh iblis, maka berlakulah malapetaka, bencana atau musibah ke atas hidup Ayub yang pertama. Malapetaka yang pertama menimpa di dalam hidup Ayub, di mana Allah mengizinkan iblis untuk membinasakan harta dan keluarga Ayub. Akan tetapi Allah membatasi apa yang dilakukan iblis. Dia tidak diberi kuasa untuk membunuh Ayub. Ini merupakan pencobaan pertama Ayub, juga merupakan malapetaka, musibah pertama yang menimpa hidup Ayub dan keluarganya. Di mana suatu hari sedang anak-anak lelaki dan anak perempuannya sedang makan minum anggur, mereka melakukan pesta. Datanglah seorang pesuruh atau pekerja Ayub melaporkan bahwa segala lembu sapi dan keledai-keledai betina telah pun dirampas oleh orang-orang Syebah dan menyerang serta membunuh semua penjaga atau pekerja-pekerjanya. Belum pun habis orang itu bercakap, datang lagi seorang pekerja yang lain memberikan laporan kepada Ayub. Dikatakan, api telah menyambar dari langit, yaitu kilat, dan membakar habis ternakan, kambing, domba, dan penjaga-penjaganya. Mati semua. Belum pun selesai dia bercakap, datang lagi seorang yang melaporkan kepada Ayub. Dikatakan, orang-orang Kasdim telah datang merampas semua unta-unta, ternakan, serta membunuh semua pekerja atau penjaga-penjaga ternakan itu. Sementara orang itu masih bercakap-cakap kepada Ayub, datang lagi seorang melaporkan kepada Ayub. Dikatakan, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang sedang asyik dalam pesta makan minum, tiba-tiba angin ribut datang melanda rumah itu pada 4 penjuru, dan robohlah rumah itu menimpa 10 orang anak Ayub, dan kesemua mereka telah pun mati. Saudara-saudari, Bapak Ibu, bertubi-tubi berita buruk ini disampaikan kepada Ayub. Bagaimana reaksi Ayub mendengar berita terburuk yang berlaku di dalam hidupnya, dalam keluarganya? Dalam 1 hari saja, dia kehilangan segala-galanya. Hanya yang tinggal istrinya seorang. Jadi di dalam ayat 20 dan 22 menyatakan reaksi Ayub. Dia merasa sangat sedih atas
musibah dan pencobaan yang sedang dia hadapi. Namun dengan rendah hati dia tunduk dan menyembah kepada Tuhan. Yaitu di dalam ayat 20 dan 22. Kita membacanya bersama ayat 20, 21, 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Ini malapetaka musibah yang pertama dihadapi Ayub. Maka dia tidak mengeluh, tetapi dia berkata, terpujilah Tuhan. Jadi ini reaksinya. Memang luar biasa dalam mengalami musibah. Ayub masih boleh berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara, iblis sangat berharap pencobaan ini yang dilakukan oleh iblis akan dapat menghancurkan iman Ayub. Tetapi Tuhan tahu Ayub dapat bertahan, malah imannya bertambah murni. Ayub sadar segala yang dia miliki adalah pemberian daripada Tuhan dan bukan miliknya. Ayub tidak menggenggam erat-erat hartanya dan Ayub rela melepaskan semuanya itu. Dan apabila kita melihat di dalam Ayub pasal yang kedua, sekarang kita mendengar percakapan Tuhan dengan iblis yang kedua kalinya. Ayub pasal kedua ayat 3 hingga ayat ke-8. Ya, 3 hingga ayat 8. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku untuk melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi hulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ya dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudara-saudari, sekali lagi Allah memuji hambanya Ayub di depan iblis. Tentu membuat iblis iri hati dan sakit hati. Lalu ditimpahnya lagi Ayub dengan bara atau kanser kulit, bara kulit yang busuk dari telapak kaki sampai kepala Ayub. Dan reaksi istri Ayub apabila melihat keadaan Ayub, dia berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jawab Ayub kepada istrinya, engkau berucap seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudari, bagaimana reaksi Ayub ketika dia ditimpa pencobaan yang kedua, musibah ke atas dirinya ini? Dengan tubuhnya yang penuh dengan penyakit bara, ya. Juga terdapat 3 orang sahabat Ayub datang untuk memberi penghiburan kepada dia, yaitu Elifaz, Bildad, dan juga Zofar. Mereka terkejut melihat Ayub. Mereka menangis dengan suara nyaring. Mereka turut duduk di atas tanah seperti Ayub selama 7 hari tanpa berkata apa-apa, hanya melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dan Ayub berkata di dalam
Ayub pasal ketiga ayat yang pertama. Ayub mulai berkata kepada Tuhan. Ini dia mulai buka mulut kepada Tuhan. Ayub mulai berkata kepada Tuhan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ini yang Ayub lakukan. Ayub pasal ketiga ayat pertama. Tadinya dia memuji Tuhan dan bersyukur. Tetapi apabila itu menimpa dalam tubuhnya sendiri, Ayub mulai mengutuki kelahirannya. Di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Pasal 3 ayat 10 dan 11. Apa yang dikatakan? Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Saudara-saudari, jelas mengapa Ayub yang dianggap saleh dan jujur di hadapan Tuhan sanggup mengutuki kelahirannya dan dia mulai mempersalahkan Tuhan. Ayub salah faham terhadap Tuhan. Ayub menyatakan segala yang jahat datang dari Tuhan. Ini karena sebenarnya Ayub belum mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Karena Ayub hanya tahu siapa Tuhan daripada orang lain. Dia tidak mengalami Allah itu sendiri dalam hidupnya. Ayub menganggap Allah telah meninggalkan dirinya. Secara terus terang Ayub bagi tahu perasaannya kepada Tuhan di dalam doanya. Seruannya merupakan ungkapan penderitaan, putus asa, kecewa, sedih, namun bukan menentang Allah. Saudara-saudari, ketika dalam penderitaan, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Kadang-kadang sebagai manusia kita merasa seolah-olah Tuhan itu terlalu jauh dan meninggalkan kita. Yesus Kristus ketika sebagai manusia, Yesus dipaku di atas kayu salib. Dalam kesakitan dan penderitaan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus sendirian. Yesus mengalami penderitaan, bahkan kematian. Demikian Ayub terus-menerus mencurahkan kepahitan hatinya kepada Tuhan. Dia merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Tuhan. Dia merasa tidak berdosa, tidak ada kesalahan. Tetapi mengapa Tuhan menimpakan pencobaan dan penderitaan atas dirinya dan keluarganya? Ayub terus bergumul dan percaya kepada keadilan Tuhan dalam mencari penyelesaian masalah yang pelik ini yang tidak difahami oleh Ayub. Ayub tidak mengerti mengapa hal itu berlaku atas diri dan keluarganya. Pada saat kita diberkati, dilindungi, berlimpah-limpah berkat, penuh kemakmuran, serba cukup, semuanya sehat walafiat, kuat dan bertenaga, tentu saudara-saudari berkata, haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik dan luar biasa. Dan kita bersorak, memuji, menyembah Tuhan penuh semangat. Namun, ketika saudara dan saudari ditimpa pencobaan, yakni ujian iman seperti yang menimpa diri Ayub dan keluarganya, bagaimana reaksi dan perkataan yang keluar dari bibir kita pada ketika itu? Siapa yang harus dipersalahkan? Mari kita melihat di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Amin. Haleluya. Kata pencobaan di dalam Alkitab mempunyai dua pengertian, yaitu pencobaan, temptation, pencobaan yang berkaitan dengan dosa,
Manusia dicobai karena ada hubungan dirinya dengan dosa. Dan yang kedua adalah trial, yaitu ujian, yaitu berkaitan dengan masalah yang sedang kita alami sebagai ujian. Kita berurusan dengan masalah, bukan temptation, bukan pencobaan karena dosa. Setiap orang percaya, saudara dan saya, kita seperti bejana yang dibentuk di tangan penjunan. Perlu dibakar dalam suhu yang panas untuk mendapatkan hasil yang berkualiti, yang murni dan tulen. Demikian kita perlu melalui ujian-ujian demi memurnikan iman, kesetiaan, ketundukan, komitmen kita kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin. Demikian juga dengan Ayub. Tuhan menguji kemurnian hatinya dengan mengizinkan iblis menimpa malapetaka, musibah atas hidupnya, keluarganya. Karena Tuhan mau menegur, memulihkan, dan mau memberkati Ayub 2 kali ganda apa yang dia telah kehilangan. Hal yang kedua apa yang dihadapi oleh Ayub adalah Tuhan menegur dan memulihkan Ayub. Ayub masih punya kelemahan dan belum kenal Allah sebenarnya. Segala ibadah dan apa yang dilakukannya adalah secara rutin, secara kebiasaan. Dia takut Tuhan karena ketakutan dan menganggap Tuhan itu kejam dan menghukum manusia. Di dalam pasal yang ketiga tadi, Ayub mengeluh, merasa kepahitan dan mempersalahkan Tuhan sehingga Ayub mengutuk kelahirannya sendiri. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, bukan mengutuk diri kita atau orang lain. Tuhan itu baik. Sungguh pun Ayub salah faham dengan Tuhan. Kasih karunia Allah tetap ada. Belas kasihan Tuhan tetap ada kepada Ayub, kepada saudara dan saya. Oleh itu, Tuhan mengutus hamba-Nya yaitu Elihu untuk menegur Ayub atas kata-kata Ayub terhadap Tuhan yang salah faham itu. Ayub sentiasa berusaha menghormati dan mentaati Tuhan, mentaati Dia. Dan Ayub mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan secara terbuka, jujur dan terus terang. Ayub berbicara tentang kesedihan, kegetiran roh dan jiwanya. Secara fisikal, Ayub kehilangan kekayaan, anak-anaknya dan kesehatannya. Secara sosial, dia diasingkan daripada sahabat-sahabat dan keluarga. Dia dihina oleh masyarakat secara umum. Dia dikhianati oleh sahabat-sahabat karibnya. Dan secara rohani, Ayub merasa sendirian karena beranggapan Tuhan telah meninggalkan dirinya. Karena dia percaya Tuhan telah berbalik melawan dengan dirinya dengan memberikan siksaan dan penderitaan yang sedang dia alami. Dan Ayub mengalami penolakan, kebimbangan, pengkhianatan, kebingungan, ketakutan yang membuatkan Ayub mau mati saja. Inilah Ayub sebenarnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita harus percaya tanpa ragu-ragu bahwa Allah itu penuh hikmat, kebijaksanaan dan maha kuasa. Sehingga cara Tuhan menghadapi kita adalah yang terbaik dan paling tepat untuk mencapai yang terbaik buat orang-orang percaya. Janganlah kita berpikiran Tuhan menjanjikan hidup tanpa masalah, hidup sentiasa rata, tanpa badai, tanpa kesakitan. Bukan seperti itu ya. Allah boleh saja mengirim yang baik, kesenangan, dan mengizinkan kesusahan menimpa dalam hidup setiap orang percaya. Sebenarnya ini baik supaya saudara dan saya melepaskan kasih kita, cinta kita akan hal-hal yang duniawi. Dan kita hanya mengikat kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya saja. Amin. Allah menghendaki semua orang percaya mengabdikan diri kepadanya dalam pengudusan pribadi dan menggenapi pelayanan di dalam kerajaan Allah. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebab itu kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Bapa Surgawi seperti yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Setelah Tuhan menegur Ayub melalui hamba-Nya Elihu, maka barulah Allah sendiri berbicara kepada Ayub.
Allah itu sabar dan menaruh kasih kepada kelemahan-kelemahan umat manusia. Orang-orang percaya yang salah pengertian dan yang marah kepada Tuhan. Justru dalam kelemahan, kuasa Allah menjadi nyata. Amin. Di dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 4 dan 5. Ayub 38 ayat 4 dan 5. Allah menegur Ayub dengan pertanyaan yang sederhana. Ayat 4 dan 5. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetap ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Hanya soalan yang sederhana ini, Tuhan bertanya kepada Ayub, engkau sudah pandai, sudah terlalu bijak, terlalu mempersalahkan Tuhan. Waktu aku meletakkan bumi, membuatkan ukuran bumi, di manakah engkau? Ayub diam dan dia sadar, dia bertobat. Sebelumnya panjang lebar dia mengeluh kepada Tuhan, menyatakan Tuhan itu tidak adil, Tuhan membiarkan dia, Tuhan meninggalkan aku, menderita kesakitan, di mana Tuhan itu Tuhan yang tidak setia dan sebagainya. Ya. Syukur Ayub sadar dan bertobat dari pemikirannya yang salah terhadap Tuhan. Sebab sebenarnya dia belum kenal Tuhan yang benar. Dia hanya dengar-dengar dari orang lain saja. Bab itu di dalam kitab Ayub 42 ayat 1 dan 2. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Saudara-saudari, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Datang kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Ayub yang mengatakan Tuhan itu tidak adil, Tuhan membiarkan dia, meninggalkan dia dalam kesakitan, dan Tuhan mendatangkan kecelakaan. Ayub beranggapan yang salah terhadap Tuhan. Sebab itu Ayub berkata di dalam Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada segala kepunyaannya dahulu. Amin. Rencana penebusan Allah melalui penderitaan Ayub tercapai meskipun Ayub tidak mengerti. Dan iblis melakukan pencobaan-pencobaan untuk menjatuhkan Ayub. Namun Allah memakai pencobaan itu sebagai ujian iman dan komitmen Ayub terhadap Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Sebab itu dikatakan di sini di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini yang terakhir. Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara-saudari, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan ini menjadi renungan, makanan rohani kami setiap hari. Tertanam dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu, setiap orang percaya dan keluarga dan jemaat GLC dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi kami dari yang jahat, Tuhan melindungi, memberkati, dan semua Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan dalam negara dan negeri kami, berlimpah-limpah kasih setia-Mu.
Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.